Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Karena itu, di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies sudah selesai sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hari-hari ke depan Pak Anies harus mempersiapkan terkait Pilpres di 2024. Jadi ada PR besar yang harus dilakukan Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies sudah berjuang cukup luar biasa sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan itu adalah bagian test case teman-teman. Bagian dari pengalaman, bagian dari perjuangan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Kenapa begitu? Itu adalah modal yang kuat dari Pak Anies Baswedan untuk melaju ke RI 1. Modalnya apa? Yaitu modal sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kita bisa lihat bersama teman-teman, ketika Pak Anies mau purna pada hari Minggu kemarin, itu banyak warga masyarakat DKI Jakarta yang menyambut Pak Anies Baswedan. Ribuan orang ini menyambut. Bahkan dalam sejarah lengsernya atau dalam sejarah purnanya gubernur, baru kali ini kita melihat seorang gubernur yang disambut luar biasa seperti Pak Anies Baswedan. Kita lihat kemarin Ahok itu sudah selesai, ya biasa saja, disambut karangan bunga. Kemudian Gubernur Sutiyoso juga begitu. Tidak ada warga masyarakat yang begitu besar menyambut seorang mantan Gubernur DKI Jakarta. Tapi ini Pak Anies sambutannya luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang dicintai oleh warga DKI Jakarta. Tidak mungkin kalau orang tidak mencintai Pak Anies, tidak memperhatikan Pak Anies, ini menyambut sedemikian rupa, luar biasa. Karena itu Pak Anies memang seorang tokoh yang bisa diandalkan untuk melaju di 2024. Dan kita lihat juga teman-teman, dalam pidato yang disampaikan Pak Anies kemarin itu menghadap ke utara. Itu artinya Pak Anies menghadap ke istana. Menghadap ke utara, menghadap ke istana. Dan itu menurut para peneliti atau para pengamat politik, itu artinya Pak Anies siap untuk melaju di Pilpres 2024 dengan semangat untuk bisa menuju ke istana. Luar biasa teman-teman yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Kemudian terkait calon wakil presiden, ini yang sering ditanyakan oleh para awak media, siapa calon presiden yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Banyak polling, banyak publik yang berharap agar yang mendampingi nanti adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa AHY? Karena berdasarkan beberapa survei teman-teman, AHY ternyata punya kans cukup besar untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.
Kenapa begitu? Berdasarkan survei memang banyak warga masyarakat yang menginginkan AHY mendampingi Pak Anies Baswedan. Bukan hanya karena faktor Partai Demokrat mengusung AHY untuk menjadi cawapres, tetapi memang publik berharap AHY bisa mendampingi Pak Anies Baswedan untuk di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita baca berita dari Kumparan. Anies tak buru-buru tentukan cawapres, koalisi masih berjalan. Anies Baswedan mengaku hingga saat ini belum mengantongi nama cawapres untuk mendampinginya di pemilu 2024. Anies merupakan bakal calon presiden usai mendapat dukungan dari Partai Nasdem. Menurut Anies, masih banyak waktu hingga pendaftaran cawapres 2024. Ia tidak akan buru-buru mencari cawapres. Pertama, waktunya masih panjang, jadi kita tidak buru-buru menentukan. Kemudian yang kedua, proses pembentukan koalisi masih berjalan. Kata Anies usai menghadiri peluncuran program penjaringan caleg Nasdem memanggil di Nasdem Tower Senin 17 Oktober 2022. Nah ini luar biasa teman-teman. Pak Anies hari Senin kemarin akan menghadiri pelantikan PJ Gubernur DKI Jakarta. Yang dilantik adalah Pak Heru. Di situ Pak Anies hadir. Dan setelah itu Pak Anies ternyata ini menghadiri yaitu program penjaringan caleg Partai Nasdem. Jadi memang tidak ada waktu kosong bagi Pak Anies Baswedan untuk bersantai-santai, karena memang Pak Anies adalah seorang tokoh yang diunggulkan teman-teman. Maka kalau bisa warga masyarakat itu menghadirkan Pak Anies Baswedan. Dan ini kemarin juga sudah disampaikan oleh warga masyarakat yang pagi-pagi buta mendatangi rumah Anies supaya Pak Anies nanti setelah purna tugas ini bisa hadir di berbagai daerah di Indonesia. Ini kan pekerjaan ya cukup besar juga dari Pak Anies Baswedan teman-teman. Jadi saya rasa akan lebih bijak apabila proses penentuan pasangan itu dilakukan secara seksama dan bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, lanjut Anies Baswedan. Anies kemudian ditanya soal pertemuannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa belum lama ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan pertemuan dengan Andika sudah lama terjadi dan dalam rangka membahas pembangunan ibu kota. Itu pertemuannya sudah sebulan yang lalu. Ada beberapa program yang terkait dengan Jakarta, lalu ada kaitannya dengan TNI. Ada pembahasan bersama, pembahasan kebanyakan berurusan dengan kerjaan terkait dengan Jakarta dan TNI. Itu sudah sebulan yang lalu kira-kira, kata dia. Anies juga menjelaskan, cawapresnya tak harus berasal dari partai koalisi, tetapi ada kriteria yang harus dimiliki calon wakilnya di Pilpres 2024 nanti. Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Saya lihat 3 kriterianya. 1, memberikan kontribusi dalam proses pemenangannya, jelas Anies. Yang kedua, membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi. Yang ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. 3 pertimbangan itu yang menjadi faktor dan nama belum ada, lanjut Anies Baswedan. Jadi ini cukup jelas teman-teman menurut Pak Anies Baswedan bahwa cawapres tidak harus dari partai koalisi. Namanya tidak harus, ini bisa boleh teman-teman, boleh dari partai koalisi yang kemarin disebut Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian Pak Anies juga memberikan catatan teman-teman bahwa cawapres untuk mendampingi Pak Anies Baswedan itu harus bisa memberikan kontribusi dalam proses pemenangan. Itu harus teman-teman, karena namanya calon wakil itu diharapkan sangat luar biasa kuatnya dalam membangun komunikasi untuk proses pemenangan. Kemudian yang kedua, Pak Anies juga menyampaikan bahwa cawapres itu harus mampu memperkuat posisi, yaitu koalisi. Stabilitas koalisi itu diperkuat. Agar apa? Tidak retak teman-teman, tidak pecah di tengah jalan. Karena kalau seorang cawapres itu tidak bisa membangun itu, ya berbahaya teman-teman. Kemudian yang ketiga, bahwa cawapres nanti harus bisa membantu dalam melakukan pekerjaan pemerintahan yang efektif. Jadi semua itu sebenarnya ada di Agus Harimurti Yudhoyono. Maka dalam berbagai kesempatan, dalam beberapa lembaga survei juga sudah menyampaikan bahwa Pak Anies ini cocoknya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan juga teman-teman, kemarin saya juga membuat polling siapa cawapres yang
layak untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Di situ saya sebutkan Anies bersanding dengan AHY, Anies bersanding dengan Ganjar, Anies bersanding dengan Ridwan Kamil, Anies bersanding dengan Khofifah. Ternyata yang banyak dipilih adalah Anies ini diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ini adalah sangat cocok teman-teman, pasangan Anies AHY maju di 2024. Tetapi dalam prosesnya kita lihat teman-teman, apakah nanti Pak Anies kemudian partai koalisi ini memilih AHY atau selain AHY. Karena sesuai dengan dinamika tentu harus kita ikuti teman-teman apa yang menjadi keputusan dari partai koalisi. Walaupun pihak Surya Paloh sudah memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presidennya sendiri. Tetapi dalam politik tidak seperti letter luck yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Tentu harus ada komunikasi teman-teman sebelum menentukan calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.